Dia mungkin adalah pria botak yang paling menyendiri. Tidak hanya suka mendengarkan rekaman hitam sendirian di rumah. Rumahnya juga dibangun di pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Setiap hari harus mengendarai perahu motor untuk pergi. Bahkan perempuan pun. Dia juga bisa mendapatkan gadis tercantik di kota. Setiap minggu secara teratur. Penuh gairah. Meskipun sudah tidur bersama banyak kali. Tapi perempuan tidak pernah tahu apa pekerjaannya. Dan tidak tahu namanya apa. Sampai saat ini dia bertanya sekali lagi. Barulah pria itu mengatakan namanya sendiri. Arthur. Alasan mengapa pria yang disebut Arthur ini begitu misterius. Karena pekerjaan yang dia lakukan tidak biasa. Dia adalah pembunuh yang khusus melakukan misi pembunuhan. Karena setiap kali melaksanakan misi, dia perlu seperti mesin. Tanpa emosi, dia melakukan perhitungan matang. Maka pekerjaan ini juga disebutnya sebagai mekanik. Misi terakhir Arthur adalah untuk membunuh bos geng di Rumania. Bos tersebut tinggal di perkebunan yang sangat terjaga ketat, penuh dengan pengawal bersenjata di dalam dan di luar. Bos pengecut tak berani muncul sembarangan. Satu-satunya kegiatan hiburan adalah berenang di kolam renang dalam ruangan. Saat dia berenang ke tengah kolam renang, tiba-tiba dia melihat ada jam tangan di dasar kolam renang. Maka dia menyelam untuk mengambilnya. Arthur tiba-tiba melompat keluar dari bawah air, menggertak leher bos dengan erat, menggenapkan dia hidup-hidup di dalam kolam renang. Pengawal di lantai 2 menyadari bahwa bos tampak sedikit aneh, tapi seketika kemudian, melihatnya melanjutkan berenang. Maka mereka santai dan melanjutkan patroli. Ternyata Arthur menarik tangan bos dan berpura-pura berenang. Dia berenang ke tepi kolam renang. Lalu dengan cepat dia berlari ke gudang bawah tanah. Pada saat itu pembantu yang lewat di depan kolam renang melihat bos yang terapung tanpa bergerak di permukaan air. Mengejutkannya sampai berteriak. Ini menarik banyak penjaga keamanan untuk berkumpul. Sedangkan Arthur yang sudah menyamar, memanfaatkan kekacauan untuk meninggalkan perkebunan. Dia berlari cepat menuju jembatan besar. Saat itu, sebuah kapal kargo kecil sedang melintasi di bawah jembatan. Arthur melompat ke depan. Melompat dari jembatan ke dalam air. Dia berpegangan di bagian belakang kapal kargo kecil. Diam-diam meninggalkan tempat itu. Dengan begitu, dia menyelesaikan tugas dengan sempurna lagi. Pulang ke rumah, Arthur naik perahu ringan ke dermaga. Dia menyerahkan perahu ringan kepada tukang dermaga untuk dijaga. Setiap kali dia selalu memberikan sedikit uang kepada tukang dermaga. Lagi pula, ini adalah pintu masuk dan keluar pulangnya. Arthur datang ke sebuah bar kecil. Dia bertemu dengan teman terbaiknya. Juga bertemu lagi dengan Harry, yang juga menjadi mentornya. Harry, yang menderita cacat pada kakinya, juga menjadi atasan Arthur. Setiap kali menyelesaikan tugas, Arthur akan dibayar oleh Harry. Arthur yang menjaga jarak dengan siapapun. Tapi berbeda ketika bersama Harry. Menurut pandangannya, Harry seperti sosok ayahnya. Mengenalkannya ke dunia ini. Mengajarkan segala hikmah kehidupan kepadanya. Namun, meskipun dia seorang yang bijak, dia juga memiliki masalah pribadi. Dia mengeluh kepada Arthur. Anaknya adalah seorang bocah nakal yang tidak bertanggung jawab. Suka berkelahi di mana-mana. Selalu menimbulkan masalah. Setiap saat, Arthur menerima setumpuk uang dalam jumlah besar dari Harry. Kembali ke rumah dan menunggu tugas berikutnya. Namun kali ini, tujuan misi yang baru benar-benar membuatnya terkejut. Ternyata, itu adalah Harry yang baru saja berpisah darinya. Arthur pikir perusahaan melakukan kesalahan. Maka dia langsung menghubungi kantor pusat melalui telepon. Ingin bertemu dengan pemimpin Dean. Pesawat pribadi perusahaan mengangkut Arthur ke bandara yang ditentukan. Dia bertemu dengan pemimpin perusahaan, Dean. Sementara menunggu Dean menelepon. Arthur yang cermat dalam mengamati setiap detail sekitarnya. Melihat jari-jari pengawal Dean. Memakai cincin juara tinju dunia. Dean menceritakan alasan untuk membunuh Harry kepada Arthur. Ternyata dalam rencana pembunuhan di Afrika Selatan tidak lama kemarin. Kelompok 5 orang yang dikirim oleh perusahaan semuanya tewas. Salah satunya dikenal oleh Arthur. Dan selain Dean, yang mengetahui semua rincian misi, itu adalah Harry. Dan baru saja perusahaan menemukan. Deposit Harry bertambah dengan 20 juta. Jadi semua bukti menunjukkan bahwa Harry telah mengkhianati perusahaan. Pada awalnya mereka pikir perusahaan salah. Saat ini Arthur tidak bisa berkata-kata. Dan yang membuatnya merasa lebih sedih. Dean justru menugaskannya untuk membunuh Harry. Arthur tidak bisa menolak. Karena dia tahu jika dia tidak melakukannya sendiri, maka perusahaan akan mengirim pembunuh lain. Kematian Harry akan lebih menyedihkan. Arthur bingung sepanjang malam. Akhirnya dia memutuskan untuk menelepon Harry. Dia meminta Harry segera meninggalkan gedung. Karena Deon memutuskan untuk menyerangnya. Sepertinya Harry telah merasakan hari ini akan datang. Di bawah petunjuk telepon Arthur, memasukkan pisau ke dalam stop kontak listrik, menyebabkan gedung mati listrik. Kemudian, masuk dengan cepat ke elevator kecil yang menggunakan sumber daya cadangan. Naik elevator hingga ke lantai 1. Tapi sayangnya parkir bawah tanah adalah masalah. Tapi demi bertahan hidup, Harry tua pun harus menggunakan kursi roda. Dengan susah payah turun tangga. Akhirnya ia tiba di tempat parkir. Namun ia menemukan mobilnya sendirian terparkir di sana. Dan pintu mobilnya ternyata terbuka lebar. Saat dia bingung, Arthur muncul di depan matanya. Harry saat itu baru menyadari. Ternyata dia dengan bodoh mengikuti petunjuk Arthur. Melewati semua sistem keamanan. Seorang diri mendekati orang yang akan membunuhnya. Tempat ini telah dirancang oleh Arthur sebagai tempat perampokan. Harry yang mengetahui akhirnya menyerah tanpa perlawanan. Dia mengeluarkan dari tas, yaitu membunuh temannya sendiri dengan tangannya sendiri. Pistol Browning M1911 berwarna perak. Ini ketika dia masih muda. Hadiah yang diberikan oleh Kolonel Angkatan Laut. Dia selalu menyimpannya seperti harta karun.
Tetapi kali ini, dia memberikan pistol tersebut kepada Arthur. Untuk sahabat terbaik ini, mengakhiri hidupnya dengan pistol favoritnya. Ini juga perbuatan terakhirnya dalam mengajar Arthur. Itu adalah teman yang ia bunuh dengan tangannya sendiri. Arthur, yang telah membunuh tak terhitung orang. Ini adalah pengalaman paling menyakitkan dalam hidupnya. Dia duduk seharian penuh, tanpa tidur semalaman. Pada hari Harry dimakamkan, di depan kuburan, Arthur melihat Harry, anak yang dianggap tak berguna dalam legenda tersebut. Steve dan dia hanya memberikan salam singkat. Arthur bersiap untuk pergi dengan mobilnya. Tidak disangka Steve berbalik dan mendekatinya lagi tiba-tiba. Minta Arthur mengantarkannya kembali ke rumah ayahnya. Ternyata, Steve tahu betapa pentingnya ayahnya bagi Arthur. Maka ia ingin memberikan foto ayahnya kepadanya. Karena kematian mendadak Harry, tidak ada wasiat yang ditinggalkan sama sekali. Maka rumah ini segera akan diambil alih oleh bank. Rumah ini akan disita oleh bank. Arthur melihat beberapa pistol diletakkan di atas meja. Dia bertanya kepada Steve apa yang ingin dilakukannya. Ternyata Steve mendengar. Ayahnya ditembak mati oleh pencuri mobil. Jadi, dia merasa ingin pergi malam dan membunuh beberapa pencuri mobil. Barangkali tanpa sengaja dia bisa membalas dendam untuk ayahnya. Arthur tahu, pria muda ini penuh dengan rasa benci di dalam hatinya saat ini. Ia tidak ingin tinggal lama, jadi, dia ingin pergi dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi, Steve mengajukan pertanyaan yang menusuk hati kepadanya. Menurutmu, orang seperti apa yang akan menembak seorang lansia yang duduk di kursi roda? Arthur tidak bisa menjawab. Dia pergi tanpa berkata sepatah kata. Sampai larut malam, Steve mengendarai mobil mewah ayahnya. Sampai ke daerah hitam dengan keamanan kurang baik. Seorang pemuda hitam diam-diam mendekat. Dia melihat Steve sendirian di dalam mobil. Maka dia mengeluarkan pistol. Menempelkan pistol ke kepala Steve. Dia berniat merampas mobil ini. Tapi tak disangka, Steve sebenarnya sedang menunggu orang seperti dia. Ayo. Seketika pemuda hitam itu terkapar di tanah. Dia dengan mudah diatur dan dihancurkan. Steve brutal menendang dan memukul pemuda hitam. Melepaskan amarahnya kepadanya. Melihat dia menarik keluar pistol untuk membunuh. Saat itulah Arthur muncul. Dia dengan cepat merebut pistol Steve. Kemudian setelah memberi peringatan, dia membiarkannya pergi. Ini sebenarnya untuk melindungi Steve. Terlebih karena dia adalah putra Harry. Jika dia benar-benar membunuh seseorang di sini, mungkin dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Keesokan harinya, Steve mencari jejak Arthur di seluruh jalan. Akhirnya dia bertemu dengannya di depan pintu sebuah supermarket. Ternyata malam sebelumnya, dia melihat kepandaian dan cara Arthur bertindak. Dia tahu bahwa Arthur dan ayahnya bukan orang biasa. Jadi ia ingin meminta Arthur mengajari cara membunuh. Namun Arthur menolak secara langsung. Dia melarikan diri dengan mobil. Padahal sebenarnya perasaan dalam hati Arthur sudah berubah. Dia melihat kapalnya yang tak pernah terjual di dermaga. Perasaannya juga berayun-ayun seperti kapal itu. Sebenarnya, ketika dia berhadapan dengan Steve, dia merasa bersalah. Menyaksikan seorang petua memberinya saran. Melakukan sesuatu sesuai dengan hati nurani lebih baik. Melihat foto kenangan Harry, Arthur akhirnya bertekad. Ini memang utangnya kepada Harry. Dia menelepon Steve. Beritahu dia untuk bertemu besok pagi jam 7 di suatu tempat. Tidak terduga bahwa Arthur mengajak Steve untuk kencan. Dia melihat ke sana kemari. Dia memilihkan anjing Chihuahua yang lucu untuk Steve. Arthur memberitahu Steve untuk menjadi teknisi yang berkualitas. Pertama-tama, emosi harus stabil. Dia meminta Steve untuk mengajak anjing jalan setiap hari. Untuk menjadikan anjing sebagai temannya. Dan setiap hari jam 10 pagi. Mengajak anjing ke kafe di pusat kota. Minum kopi selama 1 jam. Hal ini membuatnya bertahan selama 3 minggu. Sementara itu, Arthur sebagai pembunuh terbaik, mulai mengajari Steve bagaimana menggunakan berbagai senjata dengan mahir. Dan membuatnya belajar berbagai cara kematian manusia menurut perusahaan asuransi. Karena pada akhirnya, perusahaan asuransi adalah ahlinya. Sementara itu, akhirnya rumah ayah Steve disita oleh bank. Maka dia tinggal di rumah Arthur. Setiap hari waktu senggang, Arthur akan memperbaiki dan merakit Jaguar klasik di garasinya. Mobil balap E-Type. Steve langsung tertarik. Tapi Arthur tidak membiarkan dia menyentuh mobil itu sama sekali. Bahkan dia tidak diperbolehkan menyentuh pemutar piringan hitamnya. Semuanya adalah harta karun Arthur. Setelah melalui beberapa waktu pelatihan, Steve tumbuh dengan cepat. Maka Arthur memberitahu dia target misi berikutnya. Pria kuat ini adalah pembunuh dari perusahaan pesaing. Setiap pagi, dia akan muncul secara teratur di kafe tempat Steve berada. Pria kuat ini menyukai 2 hal. Kecil dan tampan, Chihuahua itu. Jadi tugas yang sebelumnya Arthur berikan pada Steve. Sebenarnya semuanya dirancang untuk mencurigai orang ini. Si pria besar sudah tertarik pada Steve, pemuda ini. Oleh karena itu, Arthur memberikan misi ini kepada Steve untuk diselesaikan. Rencana desain Arthur sangat sederhana. Membuat Steve sengaja mendekati pria besar tersebut. Kemudian, mengambil kesempatan saat dia lengah. Menyuntikkan agen knockout ke minuman pria tersebut. Beberapa tetes obat ini dapat membuat orang pingsan. Lebih dari 6 tetes, orang tidak akan pernah bangun lagi. Arthur berharap Steve bisa seperti dia. Melakukan tugas ini dengan bersih dan efisien. Tanpa meninggalkan jejak. Namun, orang muda selalu punya pemikiran mereka sendiri. Ketika malam tiba, Steve dan lelaki kuat itu sedang minum dan mengobrol di bar. Pria besar pergi ke toilet. Dan ini adalah kesempatan terbaik untuk menyuntikkan obat. Namun, Steve tidak melakukannya. Dia merasa membunuh seseorang dengan cara yang diam-diam seperti ini. Terlalu membosankan.
Dia ingin membunuh orang ini sendiri untuk merasa berprestasi. Maka dia kembali menyimpan obat ke dalam saku. Setelah beberapa gelas minuman, pria kuat ingin mengundang Steve ke rumahnya. Steve tahu bahwa pergi bersamanya bisa menjadi sangat berbahaya. Dan Arthur sudah menegaskan berkali-kali kepadanya agar tidak naik mobilnya. Menghadapi pria besar 300 pon seperti ini tidak bisa bertindak keras. Namun Steve tetap ingin bertindak melawan arus. Pria kuat membawa Steve ke villa mewahnya. Begitu masuk ke wilayahnya sendiri, pria kuat menjadi gelisah, mulai melancarkan gerakan aneh. Menuju ke langkah berikutnya. Kontak dekat. Di depan pria besar, Steve seperti anak ayam. Bergetar tanpa henti di seluruh tubuhnya. Dia berpura-pura bekerja sama. Kemudian perlahan-lahan berputar ke belakang pria kuat itu. Dia tiba-tiba menggunakan ikat pinggang untuk mencekik leher pria kuat. Namun pria kuat dan berotot. Lepas dengan cepat. Dia dengan keras memukul Steve ke dinding. Lalu dia melemparnya bolak-balik seperti kantong pasir. Pada saat itu Steve baru menyadari. Arthur benar-benar mengatakannya. Dia benar-benar bukan lawan bagi orang ini. Dalam situasi yang berbeda jauh dalam postur dan kekuatan. Steve dipukuli sampai berdarah-darah. Dia melihat ada obeng di kursi di depannya. Jadi dia mengambilnya dan menusuk perut pria kuat dengan keras. Meskipun menusuk beberapa kali. Tetapi pria kuat tetap gagah berani. Dengan satu pukulan, Steve terjatuh. Dalam bahaya yang mengancam. Steve juga merupakan karakter yang kejam. Dia merangkap perlahan ke perapian. Mengambil sekop. Ketika pria kuat datang, dia dengan ganas memukulnya. Dia akhirnya membunuh pria tegap itu. Dia mulai memasukkan ramuan yang diberikan Arthur ke dalam mulut pria itu. Dia perlahan memasukkan ke dalam mulut pria tegap itu. Dia akhirnya menyelesaikan tugas ini. Meskipun penyelesaiannya kacau, Arthur tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya memberikan tas medis kepadanya secara diam-diam. Sepertinya murid ini juga tidak mudah diatur. Sampai akhir pekan, Tuan dan muridnya pergi ke bar untuk bersantai. Saat itu, Arthur melihat seorang wanita cantik lagi. Maka dia pergi lebih dulu. Steve sedang duduk sendirian di bar. Dia minum minuman keras satu demi satu. Dia sembarangan memilih seorang wanita. Mereka bercinta di lorong. Lalu pergi dengan gagahnya di jalanan. Pada saat ini, dia merasa telah menjadi pembunuh sehebat Arthur. Seorang pembunuh yang sangat keren. Dan itu adalah anjing Chihuahua yang lucu. Nanki, terima kasih telah menonton.